Rencana pertemuan kelompok aktivis pro-LGBT se-Asia Tenggara atau ASEAN yang rencananya digelar di Jakarta batal dilaksanakan. We have around more than 120 LGBT organization within Indonesia, but in the other side, also the fundamentalist movement also is growing up. It's an uphill climb because there are countries in Southeast Asia that have very Nusa Online. Rencana pertemuan kelompok aktivis pro-LGBT se-Asia Tenggara atau ASEAN yang rencananya digelar di Jakarta batal dilaksanakan. Lokasi pertemuan dikabarkan akan dilakukan di luar tanah air. Penyelenggara ASEAN Queer Advocacy Week memutuskan untuk merelokasi tempat pertemuan ke luar Indonesia setelah menerima rangkaian ancaman dari berbagai kelompok, tulis penyelenggara acara ASEAN-SOGIE Caucus dalam keterangan yang diterima. Rabu, tanggal 11 Juli tahun 2023, penyelenggara telah memantau situasi dengan sangat cermat, termasuk sentimen anti-LGBT di media sosial. Sambungnya, pemindahan lokasi pertemuan tidak disebutkan secara detail oleh ASEAN-SOGI Caucus. Mereka berpandangan pemindahan venue pertemuan demi memastikan keamanan penyelenggara dan peserta. ASEAN-SOGIE Caucus diketahui sebagai pihak di balik terselenggaranya pekan advokasi tersebut. Siapa mereka? Melansir situs webnya, Kamis, tanggal 13 Juli tahun 2023. Mereka mendekripsikan diri sebagai organisasi regional pembela HAM dari berbagai negara di Asia Tenggara. Kami mengadvokasi pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak semua orang terlepas dari orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, serta karakteristik seks mereka, SOGIESC, sebutnya. Organisasi ini mendukung kapasitas advokat lokal untuk terlibat dalam mekanisme HAM domestik, regional, dan internasional. Sebelumnya, ASEAN-SOGIE Caucus juga sudah menyampaikan laporan tematik ahli independen tentang perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender untuk sesi ke-41 Dewan Hak Asasi Manusia, merujuk laman Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Pengajuan singkat ini disiapkan oleh ASEAN-SOGIE Caucus, ASC, dengan bantuan anggota dan organisasi mitra kami, untuk memberi informasi dan wawasan berkaitan kegiatan negara yang melibatkan pengumpulan data untuk mengatasi masalah kekerasan dan diskriminasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender. Katanya, mereka menyambung hal ini untuk menjawab seruan pakar independen tentang perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, ISOGI, untuk laporan tematik mereka ke sesi ke-41 Dewan Hak Asasi Manusia. Di laporan tersebut, ASC salah satunya menulis tentang risiko-risiko di Indonesia. Banyak yurisdiksi lokal telah memberlakukan kebijakan yang secara khusus menargetkan orang-orang LGBT. Katanya, saat informasi ini dikumpulkan, ada 11 provinsi dengan yurisdiksi lokal dengan peraturan yang menargetkan tindakan keterlaluan moral. Sementara, Daerah Istimewa Aceh jadi berita utama pada 2017 dan 2018 karena hukuman cambuk di depan umum terhadap laki-laki gay dan penggerebekan terhadap bisnis yang dipimpin perempuan transgender. Provinsi lain membuat peraturan tersebut pada awal tahun 2000. Ada juga instruksi kebijakan dari pejabat setempat pada polisi dan militer untuk mengidentifikasi dan memburu orang-orang LGBT, seperti pada Januari tahun 2019, di mana Wali Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, mengaku bekerja sama dengan TNI demi memburu orang-orang LGBT untuk mengusir dan menanamkan nasionalisme terhadap mereka. Klaimnya, di tingkat nasional, KUHP 1982 dan UU Anti Pornografi 2008 juga telah digunakan untuk mengkriminalisasi kelompok LGBT dalam berbagai kesempatan. Sayangnya, kami tidak mengetahui perkembangan positif dalam hal mencabut atau menantang tata cara ini, dan tidak mengetahui detail spesifik mengenai sejauh mana data yang dikumpulkan pada SOGI berdasarkan undang-undang ini. Namun mengingat pengalaman mitra kami dan orang-orang LGBT lain di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, kami juga dapat menduga hal terburuk terkait bagaimana data yang dikumpulkan di SOGI digunakan. Sebutnya, ketakutan ini semakin meningkat dengan komunikasi bersama baru-baru ini tanggal 19 Februari tahun 2019 oleh pelapor khusus PBB yang merinci komunikasi oleh Komisi Penanggulangan AIDS Cianjur pada Wakil Bupati Cianjur yang menyatakan bahwa mereka akan memberikan nama dan alamat pria yang diduga gay pada pejabat pemerintah, tandasnya. ASEAN-SOGIE Caucus yang berbasis di Filipina, menyebut penyelenggara ASEAN Queer Advocacy Week memutuskan memindahkan tempat acara keluar Indonesia setelah menerima serangkaian ancaman keamanan dari berbagai kelompok. Keputusan itu dibuat untuk memastikan keselamatan dan keamanan para peserta dan penyelenggara. Tambahnya, ASC
yang menyelenggarakan acara tersebut bersama kelompok Indonesia Arus Pelangi dan Forum Asia untuk Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Thailand, mengatakan telah memantau gelombang sentimen anti-LGBT di media sosial. Mereka tidak mengatakan kapan atau di mana acara yang direlokasi akan berlangsung karena alasan keamanan. Merujuk laporan kanal news liputan6.com, penyelenggara mengatakan, visi bersama kami tentang kawasan ASEAN yang inklusif didasarkan pada keberadaan ruang aman bagi masyarakat sipil dan pemegang hak untuk belajar tentang lembaga tersebut, untuk membahas masalah yang penting bagi mereka, kebencian di dunia maya, serangan langsung terhadap para pembela hak asasi manusia, serta pembalasan terhadap pelaksanaan hak-hak sipil dan politik merupakan masalah yang kami hadapi dan harus ditangani pemerintah, sebutnya. And then there are also stigma and discrimination that people face from society. In terms of safety and security, we are in a better place. But that doesn't mean that violence doesn't happen, that there are no hate crimes. I mean, there are a lot of hate crimes that happen, especially to those who are visible, especially trans women. We are still much discriminated and stigmatized, especially for LGBTI people in rural areas. We cannot get a job when we apply the CV, and then they call for interview, and then they see who you are and they drop out your application. We see that the scope of law still not yet include the LGBT or protect the LGBT. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, Anwar Abbas meminta agar pemerintah tidak mengizinkan agenda pertemuan para kaum Sodom dan pendukungnya. Pasalnya, itu dinilai melanggar ketentuan yang telah ditetapkan konstitusi yang dimuat dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka, LGBT diklaim bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, terutama 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Tidak ada satupun dari agama-agama tersebut yang mentolerir praktik LGBT, tegas Anwar, dilansir dari merdeka.com. Sementara itu, kepolisian mengaku belum mendapatkan informasi soal pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta. Bahkan, disebut belum ada surat pemberitahuan yang masuk ke polisi. Oh, saya belum monitor, ini saya sama Dirintel, dia juga belum tahu, acaranya belum tahu, belum, ucap Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin. Bukan kali pertama acara LGBTQ lain telah dibatalkan di Indonesia setelah perlawanan dari kelompok Islam dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kunjungan utusan khusus LGBTQ Jessica Stan pada Desember tahun 2022.